Tentu saja janganlah kalian melupakan ada Undang-Undang ITE ya, bahwa dalam hal kita berteknologi dan berkomunikasi dengan menggunakan HP ada aturannya yang harus tetap kalian lakukan. Contoh, pada saat nanti kalian misalnya bertanya kepada guru, baik itu lewat WA, Telegram maupun lewat telepon, jangan lupa yang pertama mengucapkan salam ya, yang kedua menyebutkan nama saya Miftah Bu dari kelas 8 sekian ya. Ada yang ingin saya tanyakan, ini pertanyaan saya, atau pada saat menjawab ini jawaban dari saya. Kemudian mengucapkan terima kasih gitu. Begitu pula pada saat kalian mengirimkan tugas di GCR ya, di WA, di Telegram ya, atau di email. Biasakan seperti itu, mengucapkan salam, menyebutkan nama dan kelas, kemudian menyampaikan maksud, baru setelahnya mengucapkan terima kasih ya. Itu namanya aturan tata krama atau sopan santun yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan komunikasi dengan pihak lain ya. Bukan untuk minta dihormati, tidak, tapi memang sebagai manusia Indonesia yang memiliki norma-norma kehidupan agama, kemudian adanya Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa Indonesia ya, itu mengajarkan kita harus memiliki sopan santun ya. Dan yang keenam, teknologi produksi digunakan untuk produksi sandang, pangan, dan papan ya, yang sudah dicontohkan tadi. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan ruang? Nah, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, yang pertama adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia ya dalam tatanan kehidupan. Sebagai contoh, jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia ataupun orang Malaysia pergi ke Singapura pada saat sebelum COVID itu semakin padat setiap tahunnya ya. Dan awalnya pesawat terbang itu adalah alat transportasi yang mahal, lama-kelamaan dianggap sebagai alat transportasi yang biasa dalam hal untuk mempercepat jarak tempuh dan waktu ya. Yang kedua atau B, bahwa setiap orang bisa atau dapat menikmati layanan menggunakan pesawat terbang, kereta api cepat, kapal laut atau kapal pesiar sesuai dengan harga yang ingin dijangkau, cepat dan nyaman. Kemudian yang ketiga atau C, kapal laut selain digunakan sebagai alat transportasi bisa digunakan sebagai sarana wisata. Contohnya ini kapal pesiar ya, dengan jarak tempuh yang jauh diberikanlah sarana penunjang untuk penumpangnya supaya tidak merasakan waktu yang terlalu lama dengan menggunakan kapal laut ya. Ada banyak kegiatan, misalnya disiapkan tempat untuk renang, kemudian ada tempat untuk olahraga, nge-gym misalnya, ada restorannya ya, ada toko buku, ada tempat mainan, seperti itu contohnya. Nah, dengan demikian perubahan kehidupan masyarakat akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam bidang sosial, yang pertama bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, yang kedua kebutuhan transportasi massal semakin tinggi, yang ketiga maraknya perdagangan manusia, dan yang keempat adanya kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam hal budaya, terjadi akulturasi budaya secara sadar atau tidak. Sebagai contoh, untuk anak-anak perempuan biasanya ngefans dengan penyanyi atau pemain drama Korea ya. Itu ya, adanya ini akulturasi budaya secara sadar atau tidak. Kita bisa lihat foto-foto kalian di WA atau Telegram atau di IG-nya, biasanya dipasang tuh foto-foto tokoh-tokoh atau artis Korea yang kalian kagumi ya. Adanya gaya hidup hedonisme ya. Gaya hidup hedonisme itu berpikir bahwa kebutuhan atau ketercapaian materi itu sebagai satu-satunya yang harus didapat ya. Kemudian ada lagi aliran yang bertentangan dengan budaya Indonesia atau wilayah ASEAN, jadi lebih mudah masuk. Dalam hal ekonomi,
bertambahnya pendapatan pemerintah dari pajak dan sewa, ya, dari pajak pada saat adanya ekspor impor, kemudian turis yang masuk ke Indonesia atau ke wilayah ASEAN lainnya itu memberikan pajak pendapatan pada pemerintah setempat. Ya, nilai barang lokal meningkat seiring dengan permintaan mata uang asing. Misalnya pada saat turis pergi ke wilayah Bali atau Jogja, ya, hasil-hasil kerajinan tangan masyarakat di sana, ya, menjadi oleh-oleh yang dibeli oleh para turis, tidak hanya mancanegara tapi dalam negeri pun sama. Ya, pada saat kalian pergi ke Jogja, akan kembali lagi ke Jakarta, pasti akan membeli oleh-oleh. Itu meningkatkan, ya, produksi masyarakat di sana. Kemudian barang-barang asing semakin mudah dijangkau, ya, dengan kecanggihan teknologi. Kalian bisa memesan buku, kemudian handphone mungkin, atau mainan misalnya, ya, melalui belanja online seperti itu, ya. Kemudian dalam hal keamanan, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Kemudian penggunaan narkoba dan obat terlarang itu bisa semakin meningkat, dan jaringan kelompok perusuh dikhawatirkan akan semakin mudah diorganisir. Nah, kesimpulannya, ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hal sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Kemudian keunggulan alat transportasi modern lebih nyaman, aman, cepat, serta memberikan berbagai alternatif perjalanan. Jika kalian ingin pergi agak lama, bisa menggunakan bus antar provinsi, ya, atau kereta api atau pesawat terbang maupun kapal laut, ya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya alat transportasi modern, maka dibutuhkan ruang untuk menunjang sarana dan prasarana seperti jalan, bandara, terminal, dan pelabuhan. Nah, dengan adanya sarana transportasi ini mengubah kondisi wilayah atau lahan produktif di sebagian negara ASEAN untuk membangun jaringan jalan tersebut, bandara, terminal, maupun pelabuhan. Ya, dampak positifnya. Ya, dampak positifnya jumlah penduduknya semakin meningkat, maraknya alat transportasi semakin tinggi, ya. Kemudian kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam hal budaya tadi sudah disebutkan adanya akulturasi budaya, adanya perubahan sistem nilai dan norma. Kemudian dalam hal ekonomi bertambahnya pendapatan pemerintah dalam pajak dan sewa, ya, positifnya. Negatifnya barang-barang asing mudah dijangkau. Dalam hal keamanan, dampak negatifnya dikhawatirkan akan terjadi kondisi gangguan keamanan, kemudian maraknya peredaran obat terlarang, dan jaringan kelompok perusuh. Baiklah anak-anak sekalian, siswa-siswi yang hebat-hebat dari kelas 8, nanti kita akan bergabung kembali, berdiskusi kembali, ya, mengenai pembelajaran yang telah Bu Miftah sampaikan tadi melalui Telegram, ya, melalui chat ataupun nanti voice note untuk mempresentasikan hasil diskusi ini, ya. Jika ada yang belum jelas, nanti boleh kalian tanyakan ke Bu Miftah melalui Telegram, ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, pesan Bu Miftah, ya. Selalu memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Doa Bu Miftah, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan jangan lupa untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kalian dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.